Kak. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Musafira. Mbak bisa manggil saya Mbak Mus saja ya. Mbak sendiri dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Amel. Saya izin panggil Mbak Amel ya. Ya. Mbak, gimana nih perjalanan ke sini tadi? Tadi agak itu sih, bukan karena di sini kayaknya banyak truk ya. Oh iya, Jadi macet, jadi panas lagi. iya, biasanya di sini emang banyak trek, apalagi jam-jam siang kayak gini. Iya. Perjalanan tadi cuacanya gimana Mbak? Apa panas banget atau Ya panas, kadang mendung, kadang panas ya. Tapi tadi pas di sana tuh mau belok sini kan, itu agak panas sedikit. Tidak panas, tidak panas, tidak gitu. Oh, yang selepas dari jalan apa? Margomulyo Iya ya. betul. Iya. Sebelum kita masuk di sesi konselingnya, izinkan saya untuk mengklarifikasi terlebih dahulu bahwasannya apapun yang akan Mbak Amel ceritakan di sesi konseling ini akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan dibocorkan ke pihak manapun. Saya juga izin mengklarifikasi bahwasannya sesi konseling kita akan berjalan selama 20-30 menit. Apakah Mbak Amel bersedia dan nyaman dengan waktu tersebut? Oh bersedia. Oke, boleh tahu ada apa nih Mbak Amel datang jauh-jauh ke sini? Jadi beberapa hari ini kan kayak perasaan kayak cemas gitu kan, cemas, terus agak takut gitu. Soalnya pada minggu yang lalu aku kayak dibentak sama orang. Itu bikin aku kayak jadi aku tuh cemas gitu loh, gitu. Jadi kalau ketemu orang akhir-akhir ini kayak nggak bisa natap matanya gitu loh. Kalau boleh tahu, apakah Mbak punya trauma kalau nggak pengalaman tentang bentakan atau bagaimana Mbak? Iya. Jadi aku tuh pernah kan Mbak pulang sekolah. Nah dulu kan kalau ya masih sekolah kan kayak labil gitu lah. Gitu. Terus pulang sekolah tuh ya kan capek kan, terus aku mau tidur terus pas sudah tidur itu aku dibangunin, itu pakai suara keras gitu loh sama nenekku gitu kan. Di situ kan aku tinggal sama nenekku kan gitu. Soalnya aku nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, terus nggak ganti seragam, jadi aku langsung kayak ganti baju, aku langsung tidur gitu loh. Nah terus kan ya biasa lah ibu-ibu kalau ada yang nggak bersih tuh gitu. Nah nenekku itu kayak pas ngomong itu kayak keras gitu loh, kamu tuh baju banget. Tapi terus itu kayak ya namanya masih remaja masih anak sekolah ya kan, masih kecil gitu lah. Itu kan kayak kalau dibilangin kan ya ngeyel gitu, terus sih aku tuh ngantuk, aku capek. Tapi nenekku gitu kan kalau bentak gitu, aku kayak kenapa ya gitu kan. Rasanya tuh kayak deg-degan gitu loh, terus kayak cemasnya tuh kayak aku tuh berprasangkanya tuh kayak akan menjadi sesuatu gitu loh. Nah ternyata emang ya itu kayaknya rasa cemas karena rasa cemas gitu mungkin sih. Terus dari itu sampai sekarang kan kalau aku kayak mendengar suara keras, terus kayak suara bentakan ibu itu rasanya kayak drep, terus rasanya kayak mau nangis gitu. Iya. Baik. Apakah selain dari pengalaman Mbak Amel dibentak sama nenek Mbak Amel,
selepas pulang sekolah, apakah ada pengalaman lain yang membuat Mbak Amel sampai trauma dengan suara bentakan dan suara yang keras? Ada. Kalau boleh tahu apa? Jadi kan aku kan pernah kan ibu dulu pulang sekolah kalau nggak salah pas dulu itu aku kan melewati jalan gitu loh, melewati jalan. Dan itu kan kayak di belakangku gitu loh, di belakangku kan ada anak gitu kan, ada anak sekolah juga, itu naiknya satu kelas sama aku. Itu kan kita ngelewatin gitu ya, tapi tuh jaraknya ya nggak deket banget gitu loh, jarak 1 kilometer enggak ya. Itu kan jalannya itu kan nggak dikejar-kejar gitu kan. Iya. Kita Bisa kan? kan ada penjaganya gitu kan ya. Nah di situ tuh nggak ada penjaganya deh, kan nggak ada penjaganya kan ya. Nah, otomatis kan kayak nggak dimarahin gitu kan kalau ada Kereta api. ada kereta api. Nah di situ aku kan udah jalan gitu kan. Nah di situ si anak perempuan di belakangku tuh dia nggak ada makanan jadi dulu gitu kan, dia langsung kayak ya terobos gitu. Nah di situ tuh dia langsung kayak gitu sama Oh, tadi. iya Saya jalan ekspresiku terlalu ini. Sobek. ya ini tuh. Nonton. Nah, itu aku langsung kayak apa anjir gitu kan. Terus di situ aku kayak oh ya Allah gitu kan, soalnya di situ cuma posisi cuma aku sama dia, soalnya kita dan berangkatnya tuh kayak mepet gitu kan. Soalnya tuh sih di situ kayak langsung banyak orang gitu bergerombol gini. Aku nggak mau deket, soalnya di situ keretanya langsung apa tuh berhenti gitu loh mendadak gitu. Di situ langsung kayak apa sih loncengnya, Maksudnya. iya maksudnya kereta dia bikin kayak aku kayak gitu kan gitu gitu kan. Di situ aku kayak langsung duduk gitu, ternyata itu ada korban di belakangku gitu. Baik. Berhubung teknik yang sekarang saya pakai adalah asosiasi bebas, yang dimana Mbak Amel boleh menceritakan apapun tanpa memfilternya. Apakah Mbak Amel juga punya pengalaman lain selain dari bentakan dari nenek Mbak Amel, terus juga dari suara klakson kereta tersebut? Apakah ada pengalaman lain yang membuat Mbak Amel sampai trauma? Ada. Aku pernah dibentak sama cowokku Ya. gara-gara kalau nggak salah dia tuh datang ke rumah ya kan. Dia posisi juga paling capek pulang kerja kan, kemudian aku kayak lagi gitu kan, mana jajanku gitu kan, mana tujuanku gitu. Dia tuh kamu nggak tahu kan, nggak tahu orang capek gitu kan. Dia kayak ngomongnya kayak nggak tinggi tapi aku kayak iya langsung cek gitu kan. Aku kayak langsung dia nangis gitu. Jadi first time dia ngebentak aku gitu. Nah sejak saat itu aku sama dia tuh kayak menjaga banget gitu loh. Tapi aku kalau ngomong aku bentak lagi. Meskipun dia kayak maaf ya, udah minta maaf ya tadi nggak sengaja sama aku. Tapi itu masih terngiang gitu loh sampai sekarang. Jadi aku kayak dia nggak renggang sih, cuma ya hati-hati gitu aku ngomong. Berarti kalau seumpamanya Mbak Amel ngobrol sama pacar Mbak Amel lagi, Mbak Amel sekarang udah lebih ke agak jaga jarak. Iya, jaga jarak. Jadi tuh sama nenekku lagi jaga jarak sih, tapi kayak ya aku nggak sebalik dulu. Gara-gara bentakan yang Iya. tadi dilontarkan nenek Mbak Iya, Amel. ya aku jadi lebih kayak manut gitu loh sama nenekku. Nenekku ini ya orang segini, nenekku aku bilang aku gini ya orang segini. Aku bilang lagi. Dari ketiga cerita yang telah Mbak Amel ceritakan, izinkan saya untuk merangkumnya. Jadi penyebab Mbak Amel sekarang ini takut bentakan dan takut suara keras adalah karena pernah dibentak oleh nenek Mbak Amel selepas pulang sekolah, dan juga dibentak oleh pacar Mbak Amel selepas
pulang kerja. Dan yang terakhir itu karena suara klakson kereta yang sangat berisik yang membuat Mbak Amel takut akan kebisingan ya. Iya. Apakah benar? Iya, betul. Oke. Apakah dengan Mbak Amel menceritakan perasaan Mbak Amel sekarang ini, apakah Mbak Amel merasa lebih lega atau merasa seperti gimana Mbak Amel? Karena kan aku tipe orang yang nggak berani cerita gitu ya, Mbak. Jadi setelah aku cerita ini tadi, aku kayak lebih ada rasa lega gitu lah. Jadi ya meskipun nggak tenang, ada rasa lega ada yang mau dengerin. Karena emang sebelumnya aku lebih tertutup, aku nggak mau cerita ke siapa-siapa. Mungkin selain pengalaman-pengalaman yang tadi Mbak Amel ceritakan, ada hal lain yang ingin Mbak ceritakan? Oke, baik. Nggak ada, Mbak. Oke, baik. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa mulai memahami bagaimana konflik bawah sadar Mbak yang tadi pernah Mbak alami di awal, maksudnya di masa lalu, menimbulkan trauma hingga masa sekarang, yaitu bentakan dan juga suara yang keras ya Mbak. Iya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan relaksasi yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Apakah Mbak bersedia? Bersedia sih, Mbak. Tapi nanti aku bilang lagi ya, maksudnya biar nggak pintar gitu. Oh iya, baik. Nanti kalau Mbak Amel mau melakukan sesi konseling lagi, Mbak Amel bisa mengechat saya atau nggak asisten saya, biar jadwalnya dijadwalkan ya Mbak. Iya. Baik, berhubung waktu kita sudah melanjutkan 30 menit, saya rasa cukup untuk pertemuan sesi konseling kali ini. Untuk sesi konseling minggu depan, kita akan melakukan relaksasi untuk lebih menggali konflik bawah sadar yang mengaruhi kehidupan Mbak Amel ini. Iya. Oke, untuk sekarang saya cukupkan. Terima kasih banyak Mbak Amel karena sudah mempercayai saya sebagai konselor untuk menceritakan keluh kesah Mbak atau enggak trauma dari pengalaman masa lalu Mbak. Terima kasih banyak Mbak Amel. Dan juga terima kasih karena sudah berani menceritakan apa yang dirasakan Mbak Amel. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Amel. Aku Iya boleh. Oke, terima kasih. Selamat jalan, hati-hati di jalan.